Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik bersama dengan seluruh keluarga. Tadi pagi tim nasional Indonesia atau Garuda Muda kita yang dipersiapkan ke SEA Games untuk tahun depan di Thailand sudah berangkat yang menuju ke Myanmar untuk persiapan pertandingan atau laga awal di grup B Asian Cup atau yang dulunya dengan Piala AFF, di mana kita akan bertanding melawan Myanmar pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Dipimpin oleh STY, rombongan pergi dengan kepercayaan diri yang tinggi, walaupun ini tim muda, tapi di dalamnya setidaknya masih ada beberapa pemain yang sudah terbiasa dipanggil oleh STY bermain di level timnas senior, yang juga sekarang sedang fokus untuk melanjutkan pertandingan mereka di 4 laga ke depan 2025 ya, diantaranya masih ada Marcelino Ferdinand, masih ada Asnawi Mangkualam, masih ada Pratama Arhan, ada Hoki Caraka, ada Muhammad Ferrari. Di dalamnya ada 2 pemain lainnya juga pernah dipanggil STY, adalah Ronaldo Kuate dan juga dengan Arkan Fikri ya. Jadi mereka sudah berangkat, tetapi manajer tim masih tinggal. Karena apa? Karena masih menunggu Asnawi Mangkualam yang baru akan datang nanti ini setelah melanjuti ada hasil pertandingan terakhir itu, bahwa hari ini dia mungkin akan tiba, besok didampingi oleh manajer Pak Sumarji menuju ke Myanmar. Tapi teman-teman, memang ada berita yang oke lah untuk timnas kita dan mungkin membuat STY agak tersenyum di sini, karena Rafael Struijk, pemain kita yang saat ini ada di Liga Australia bersama dengan Brisbane Roar, yang juga tadinya ya, berawal dari akan berangkat di semifinal dikasih oleh klub, kemudian kesininya tanggal 17 lebih cepat ya. Tapi yang terakhir kabar yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Manajer adalah Rafael bisa bermain melawan Myanmar. Ini kan luar biasa ya. Tadinya dia akan melewatkan 3 pertandingan, Myanmar, Laos, dan Vietnam di antara tanggal 9, 12, dan 15. Dia baru tersedia menghadapi Filipina pada tanggal 21 yang akan datang, karena dengan melihat jadwal kedatangan dia itu pada tanggal 17 ya. Tetapi sekarang tuh lebih cepat, jauh lebih cepat. Justru pada tanggal 8 diperkirakan dia akan berangkat dari Brisbane menuju ke Myanmar, dan tanggal 9 juga diharapkan dia tampil dalam laga perdana kita melawan Myanmar. Nah, ini tentunya akan membuat STY senang. Teman-teman juga lain akan menyambut dengan gembira, karena ada El Clemmer di depan yang juga bisa memperkuat. Walaupun kita tidak punya Justin Hubner, tidak punya Ivar Jenner yang tidak bisa dilepas oleh klubnya, tetapi akhirnya Brisbane Roar lebih berkomitmen mendukung kiprah timnas kita, anak-anak muda kita U22 ini untuk bertanding di Asian Cup. Karena laga pertama itu kan biasanya memang ya agak berat untuk memulai laga pertama. Myanmar tidak mudah untuk kita kalahkan. Mereka bersiap diri dengan sangat baik dan mereka ingin mengalahkan Indonesia. Makanya kehadiran Rafael Struijk ini lebih cepat. Ini bagus, apalagi dia kan berada di lini serang, di garis depan yang memang dinantikan oleh STY. Dan di depan kalau ada Rafael Struijk itu bisa dipastikan satu tempat buat dia. Satu lagi mungkin Hoki Caraka. Ya menurut saya ya akan Hoki kan lagi oke lah, enak-enak di Liga 1 saat ini, yang kemarin tetap ditahan oleh PSS Sleman, tidak ikut dalam TC selama 1 minggu itu, tapi sekarang sudah dilepas, dan Hoki diharapkan bisa membuat berkontribusi lah lebih banyak dengan tim U22 ini. Jadi kalau dia dengan Clemmer kan sudah terbiasa juga keduanya berada dalam satu TC ya ketika di timnas senior. Jadi pasti STY akan mengutamakan ini. Walaupun di lini depan juga masih bisa diandalkan ada satu pemain lagi, Ronaldo Kuate, yang bisa dimainkan. Ronaldo Kuate juga bisa bermain dari sisi flank juga kan, bisa dimanfaatkan. Tapi saya pikir Hoki akan dimainkan bersama dengan El Clemmer, Rafael Struijk. Tapi saya juga untuk memastikan ini kan tidak langsung tiba-tiba, walaupun itu sudah rame dalam pemberitaan bahwa akan ada El Clemmer datang tuh bisa bermain tanggal 8, nanti di tanggal 9 dia bisa tersedia. Tapi saya harus mengkonfirmasi dulu. Jadi saya coba bicara dengan Pak Manajer tim ya tadi itu tentang Rafael ini, dan Pak Marji mengatakan ya Bung, benar ya bahwa dia tanggal 8 akan bergabung, dan diharapkan Pak Marji bilang tanggal 9 kalau STY akan langsung memasang dia itu lebih bagus untuk bermain dengan Myanmar. Kita akan kuat di garis depan. Itu yang
dibilang oleh Pak Marji. Jadi doakan aja Bung, yang terbaik. Oh pasti kita dukung, rakyat Indonesia juga akan dukung perjuangan tim apapun itu. Kita selalu akan mendukung tim nasional kita ini untuk bisa berlaga di event manapun ya, termasuk di Asian Cup. Soal Rafael Struijk ini, Pak Marji bilang dia sendiri juga memang agak kaget, tapi dia sudah berkomunikasi memang ya dengan pemain ya, dengan pihak klub juga, dan dia sudah laporkan ke Ketua Umum Erick Thohir bahwa ada percepatan ini dengan kedatangan dari Rafael Struijk, dan Erick Thohir juga sudah menghubungi pihak klub juga. Jadi akhirnya ini kan ada lobby-lobby tingkat tinggi juga yang semua datang dari Ketua Umum kita, karena inilah keunggulan ya dari seorang Ketua Umum PSSI kita, bahwa punya lobby-lobby, punya kenalan yang luar biasa, dan dia bisa meyakinkan pihak klub ya. Pihak klub juga sangat segan dengan keberadaan Ketua Umum kita, sehingga ini menjadi keberhasilan bagi timnas kita di semua level ya, termasuk di tim senior. Kita sudah tahu bersama bagaimana lobby-lobby Pak Erick, dan ini terjadi juga di tim U22 ya, yang tadinya kita harapkan bahwa Rafael akan main di penghujung semifinal atau final, tapi akhirnya dia malah lebih cepat, bukan di tanggal 17, tapi justru dia datang lebih awal, tanggal 8. Jadi itu teman-teman konfirmasi saya, yang karena kalau tanpa konfirmasi yang jelas ini akan sulit, dan manajer tim sudah memastikan siap Bung Ropan. Saya akan mengawal Asnawi dulu. Saya sedang menunggu Asnawi ini. Kalau tim sudah berangkat duluan hari ini, tapi Asnawi nantinya ikut sama saya besok. Saya akan bersama-sama dengan dia. Nah, soal Rafael itu akan tiba. Kalau dia tiba tanggal 8, saya bilang apakah dia akan jemput? Pasti. Ada staf yang akan jemput di bandara untuk Rafael jika ia sudah tiba, dan dia akan bergabung langsung di hotel dengan seluruh pemain. Nah, soal dia dimainkan atau tidak itu urusan Pak Marji, itu urusan pelatih, itu ranahnya pelatih, karena dia yang bertanggung jawab benar bahwa itu semua dari STY. Ya, apakah cepat memanfaatkan, dan saya pikir tidak akan capek-capek amat ya untuk seorang Rafael ketika tiba tanggal 8 dan kemudian bermain pada tanggal 9. Dan ini menjadi salah satu anak kesayangan dari STY. Teman-teman juga pasti tahu. Rafael dimanapun bermain, di level senior ya, apalagi di grup C yang kita sekarang ada, coba nggak pernah di cadangan, main terus ya. Kita sudah bisa melihat kan bagaimana dari awal itu memain lawan Arab, ketika kita draw Bali, kita bermain lawan Australia, draw juga di GBK, kita ke Bahrain, draw, kemudian kita kalah lawan Cina, balik melawan Jepang di kandang, kita kalah juga, lawan Cina juga kalah, tapi kita menang melawan Arab 2-0. Tetap Elklemmer, Rafael Struijk ada di lapangan, ada dalam starting 11. Itu menandakan bahwa dia menjadi pilihan utama bagi STY. Dan STY kalau sudah sayang, sudah senang dengan pemain tersebut, apapun itu, mau dikritisi atau tidak, atau penampilan Elklemmer lagi menurun, tetap dia akan dimainkan ya untuk STY di dalam starting 11 untuk pertama. Ya, soal nanti diganti babak kedua itu urusan lain, tapi kadang-kadang Elklemmer juga akan bertahan terus, seperti lawan Arab dia akan bertahan di dalam ya, kecuali memang betul-betul dia mengalami masalah cedera. Nah, apalagi di tim U22, kalau di tim senior dia dapat tempat utama, di tim U22 pasti dia akan dapat tempat utama. Dan soal melawan Myanmar, dia akan ada di depan, di garis depan. Dan kita punya harapan, punya kesempatan untuk bisa membuat gol lewat Elklemmer, lewat Rafael Struijk ya. Di samping tentunya ada Hoki Caraka, dan kita punya Marcelino yang juga kuat bermain secara bebas di belakang kedua pemain tersebut. Ya, kita doakan saja semoga ini bisa mendapatkan hasil positif dengan kedatangan dari Rafael Struijk yang lebih cepat ya, untuk bisa memperkuat tim Garuda Muda kita dalam upaya terus memburu target kita untuk ke final, dan diupayakan untuk bisa menjadi juara. Tidak mudah memang, tidak gampang, tapi perlu perjuangan. Dengan saya Bung Ropan, ciao.